Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kembali ketemu bersama kami. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Akibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan Mas Hersu mau nggak mau kita harus ngomongin soal Jokowi and Waduh, keluarganya lagi. Kali ini kalau soal Gibran. soal Gibran, sebenarnya kalau ngomong kayak gini pun saya nggak ikut. Bagi ngomong sendiri juga ada lengkap itu kalau ngomongin soal Gibran. Tapi memang rame banget ya sekarang soal Gibran ini ya, terutama berkaitan dengan ijazahnya gitu. Setelah terungkap suatu konspirasi besar gitu yang sejak awal memang rupanya mereka juga sudah tahu bahwa Gibran itu nggak punya ijazah yang setara Betul. dengan SMK, tapi makanya kemudian coba ditutupi dengan aturan-aturan di KPU. Jadi sekarang semuanya jadi kalau kita mau baca kayak baca mosaik itu tadinya kan cuma puzzle-puzzle gitu ya Mbak Agi ya. Log Iya, soal kemarin KPU yang melarang 16 dokumen calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga soal ijazah kan gitu ya Mbak Agi ya, betul. itu sendiri juga. Terus kemudian MDIS tiba-tiba membuat press release yang sebelumnya rame banget di media di Indonesia, dan kita menduga Betul. itu ada operasi media, ada apa kan. Sekarang di puzzle itu saya kira menjadi terbuka ketika kemudian Roy Suryo kemarin mengungkap bahwa ada peraturan KPU nomor Iya. 19 tahun 2023 ya. Nomor 19 atau 17? 19 ya, nomor Nomor 19. 19, 19 ya tahun pasalnya 2023. pasal 18. Pasal 18 ayat 3 yang mengatur di situ kira-kira sederhananya kalimatnya adalah pokoknya calon presiden dan calon wakil presiden itu dikecualikan kalau toh dia tidak punya ijazah yang setara dengan SMA, tapi dia punya ijazah S1 gitu ya. Jadi itu nggak boleh dipersoalkan gitu ya. Itu kan itu nyambung dengan MDIS yang tiba-tiba kok sangat, sangat masif banget waktu kemarin itu Betul. pemberitaannya begitu ya Mbak Agi ya. Dan ini banyak yang melihat ini operasi media begitulah ya. Saya Ya. tidak tahu apakah medianya sadar atau tidak, atau memang ada kerjasama. Kita nggak mau nuduh semacam itu, tapi faktanya seperti itu ya. Jadi sekarang Iya. mulai tahu gitu puzzle-nya, jadi mulai kelihatan, dan itu bagian dari mulai ketika tahun 2019 dikeluarkannya surat keputusan di mana di Kementerian Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud pada waktu itu tanggal 6 Agustus ya Mbak, yang benar 6 Agustus Iya. 2019, yang membuat penyetaraan ijazah Gibran itu dari UTS Insert, disebutnya begitu waktu itu, setara dengan grade 12 pada waktu itu kan gitu ya Mbak. Ya, jadi dari situ kita mulai tahu sejak sejak awal sudah ketahuan ini, tapi rupanya memang dimatangkan menjelang pemilihan presiden, karena undang-undang peraturan KPU itu dibuat hanya kalau diundangkannya 3 hari ya, kalau dibuatnya 9 ke 16 7 hari, sepekan sebelum 7 hari sepekanan. sebelum Betul. MK memutuskan Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden. Gile banget ya Luar dari biasa situ ya, banget. gile banget. Luar Tapi Mbak biasa. Agi mungkin akan lihat tanggal-tanggal kok kebetulan gitu ya, antara tanggal 1 dengan tanggal lainnya kok sama-sama 13 Oktober. Nah, itu yang menarik saya kira Mbak Agi ya, karena untuk yang detail yang lain tadi yang saya ceritakan, Anda mungkin udah bisa menonton di Hersu Benawain yang sudah saya ceritakan dua hari yang lalu, dan hari ini kita bahas juga dari angle yang berbeda dengan Manusia Merdeka. Dengan Mbak Agi kita janjikan juga angle yang juga menarik juga ini. Oke, Mbak Agi, monggo. Habis Iya ini ya. saya istirahat sebentar ya, Mbak Agi lanjutkan sendiri ya. Iya. Iya ya. Tapi kita update dulu kabar yang terbaru ini ya Mas Hersu Mm, ya. mm, Ini kabar terbaru ini kan baru saja hari Kamis ya. ya. Mendatangi lagi Roy Suryo CS, Mm. ada Rismon dan juga ada Subhan Palal, kemudian juga ada semuanya lah, mereka Jangan yang lupa concern terhadap emak-emak RU ini. yang selalu mendampingi itu Iya, gitu ya. sama, betul, Emak-emak ya. betul. Ada juga Ibu pengacara Tri Kurnia, Royani ya, Tri Royani iya ada. betul. Ada Eh, Ibu Kurnia Triroyani. Kurnia Tri Royani ya, lupa. Terus ada kawannya Mbak Agi siapa, Mbak Menu, itu selalu hadir terus. Nah, menurut juga begitu. Jadi emak-emak ini bahkan mereka kemarin juga bergerak begitu ya. Jadi ini Ya. memang luar biasa sekali, Heeh. apa namanya, konspirasi atau kong kali kong, dan Ya. kan hari ini ternyata tadinya mau bertemu, dijanjikan untuk bertemu dengan Wamen ya Mas Ya, Hersu, Wamen Wamen dari Pak. Dikdasmen. Ya, apa sama namanya? Profesor Atif Latiful Hayat. Alif Atif atau Latiful Hayat? Siapa namanya? Latiful Hayat, Ya. iya, Hmm. Pak Latiful Hayat ini yang kabarnya seharusnya bisa ditemui pukul 3 karena kemarin kan Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah
ke Dikdasmen juga, tapi dikatakan belum bisa bertemu hari ini, jadi besok jam 3 sore. Padahal mintanya tadinya jam 10 pagi. Tapi akhirnya datang juga, dan ternyata sampai dengan menjelang maghrib gitu mendapatkan penjelasan bahwa nggak bisa karena yang bersangkutan ini wamen ini sedang ke DPR begitu. Apakah Dan ada rapat kerja dengan Menteri Dikdasmen hari ini? Saya belum mencek ya, apakah ada rapat kerja dengan, tapi kalau seandainya ada rapat kerja, itu kan sudah diketahui dari sejak Oh sebelum-sebelumnya. iya, Karena iya. pada saat rapat kerja itu, pihak Dikdasmen sebagai mitra dari DPR, dari Komisi Pendidikan, mereka harus menyiapkan berbagai hal. Mereka harus menyiapkan, kalau saya dulu meliput di DPR, saya pun mendapatkan bundel begitu ya, dari kementerian-kementerian atau lembaga terkait yang akan melakukan rapat dengan mereka. Jadi dalam hal ini nggak mungkin kalau seandainya misalnya hari Kamis harus ikut dengan menterinya misalnya ya, harus ikut dengan menterinya untuk ada rapat kerja bersama DPR, kemudian hari Rabunya belum tahu sehingga dijanjikan jam 3 sore begitu kan, itu aneh ya. Ataukah mungkin rapat sendiri, ada pertemuan dengan DPR sendiri, bisa jadi demikian, tapi apakah itu juga hanya berupa alasan, ini kan masih pertanyaan. Tapi yang jelas kata Roy Suryo, pada hari Jumat tanggal 17 ya, berarti 17 Oktober itu akan kembali ke Dikdasmen untuk berusaha menemui wamen Dikdasmen. Ya, sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon, ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Dayat, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR, ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, makasih Mas Michael, dan Pak Anang Pepedu sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya kami di dalam, tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Jadi di PTUN, ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga, ya, Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon, tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Insers ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Dari itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney, ya, mengatakan Pak Iksan Katonde. Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney, ya, gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman
forum diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya, nanti moga-moga ada orang, mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya gitu untuk ngecek kalau ke MPSM misalnya. Yang jelas kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Jadi seharusnya begitu berdasarkan permintaan dari mereka, dari Roy Suryo CS, yaitu meminta misalnya salinan penyetaraan tersebut, dan kemudian kalau memang tidak ada dan apakah memang semua persyaratan itu sudah dipenuhi begitu oleh Gibran. Kalau seandainya memang tidak ada, maka meminta supaya surat keterangan atau suket yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2019 itu ditarik begitu. Kalau dengan ditarik artinya ya memang tidak sah Gibran itu, karena memang dia tidak fix, tidak memiliki ijazah SMA. Dan kemudian ya seperti yang teman-teman bisa lihat di Hersubeno Point ya kemarin, itu ada pasal penyelundupan. Coba kita bahas sedikit ya soal pasal penyelundupan, karena barangkali ada teman-teman OTR yang tidak melihat, karena channelnya Mas Hersu tuh masih kayak di shadow ban gitu. Jadi kalau dicari by search gitu ya dengan keyword itu nggak akan ketemu. Tapi kalau kita sering melihat channel tersebut Hersubeno Point, maka oleh pihak YouTube itu akan kembali masuk nanti ke beranda kita sehingga kita bisa klik. Jadi sebaiknya memang kan tombol loncengnya itu, subscribe-nya itu yang kemudian, dan notifikasinya itu yang kemudian Oke, sebelum itu saya update dulu. Saya coba-coba cari-cari di parlemen ya. Karena kan Kementerian Dikdasmen itu rapat ya, itu dia mitranya Komisi 10 ya, kalau tidak salah ya, dia Komisi 10 itu hari ini di Komisi 10 itu ada rapatnya yang 2 jam yang lalu itu dengan Kementerian, dengan Menpora gitu. Jadi saya nggak tahu. Jadi apakah ada rapat, tapi yang jelas kalau di TV Parlemen tidak terlihat itu ada. Tidak ada. TV Parlemen itu adalah TV official dari DPR ya. Mungkin aja pertemuan lain yang kita mendadak nggak tahu kita yang terjadi, tapi biasanya kalau mereka itu bertemu dengan para mitra itu ya di dalam rapat kerja gitu, rapat dengar pendapat, rapat kerja dan sebagainya begitu. Oke, lanjutkan Mbak yang tadi soal. Coba kita lihat PDF-nya nih Mas Hersu ya. Dari PDF dari peraturan KPU pada tahun 2023 nomor 19 tersebut. Kalau saya lihat secara keseluruhan, ini memang kita aja pusing kalau seandainya membaca ini secara dari awal begitu ya, karena kita tahu kalau yang di PDF kan memang hurufnya sangat kecil-kecil, walaupun bisa kita tetap bisa besarkan gitu. Tapi dengan huruf sekecil ini yang saya lihat yang ada di internet itu setidaknya ada 45 halaman, dan setiap halamannya itu karakternya ribuan begitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tidak meneliti satu persatu, maka itu memang akan terlewat, karena pasal peraturan KPU, PKPU begitu ya, nomor 19, kemudian pasal 18 sendiri itu isinya banyak sekali Mas Hersu. Jadi ada berapa ya? Tadi saya hitung 17 kan, dari misalnya ada keterangan setiap ayat, misalnya ayat 1 itu ada ABC-nya itu sampai dengan 17. Jadi JKL sampai dengan L misalnya seperti itu. Dan setiap itu sangat detail ya, tidak hanya satu kalimat, kadang sangat panjang. Jadi coba kita lihat ya. Di sini kan dari, kalau kita lihat pasal 18-nya itu nomor 3. Ayat 3. Ya, ayat 3. Itu di atasnya adalah ayat 2-nya adalah surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D yang bla bla bla, sangat teknis sekali. Jadi di atasnya adalah tentang kesehatan. Kemudian di bawahnya pada ayat 4 itu ketentuan mengenai formulir model BB pernyataan calon PPWP sebagaimana dimaksud. Jadi betul-betul soal soal ijazah atau bukti kelulusan itu nyempil di antara keterangan-keterangan gitu ya? Tadi. Iya, seolah seperti diumpetin Mas Hersu. Di bawahnya lagi itu ketentuan mengenai formulir model BB riwayat hidup. Di bawahnya soal riwayat hidup. Di bawahnya lagi pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf Q ditempel pada dokumen daftar riwayat hidup. Itu sangat teknis sekali kan? Tiba-tiba di memang aneh kalau itu, tapi kemudian dia merujuk pada ayat sebelumnya, ayat 1 yang udah jauh di atas gitu ya. Yang sudah jauh di atas, betul. Jadi ini kemudian
pasal pasal 18 ayat 3 ini bunyinya adalah bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf kan? M, Nah, ya kan? Dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Nah, itu Sangat yang tadi. spesifik sekali. Ya itu memang Dan ayat itu hanya Gibran. ya, Yang seperti itu Gibran. hanya Gibran. Ya. Dilihat dari 280 sekian rakyat Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan dia tidak lulus SMA dan di Indonesia dan dia sekolah di luar negeri, tidak memiliki ijazah SMA atau bukti kelulusan SMA, tapi dia memiliki ijazah S1 atau perguruan tinggi, hanya Gibran. Nah, dan jangan lupa Gibrannya itu Gibran Rakabuming bin Joko Widodo, Mbak, karena Gibran juga banyak. Bin Joko Widodo, Ya, betul. Ini gitu. maksudnya adalah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden sekarang. Kalaupun ada yang riwayat sama seperti Gibran itu, tapi dia tidak mencalonkan diri, tidak ingin menjadi cawapres ketika itu pada tahun 2023. Saya baca sekali lagi di sini, bahkan ada tulisan dikecualikan. Dikecualikan buat siapa? Itu kan pertanyaannya. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, nanti kita tunjukkan huruf M, dikecualikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas. Ya, pertama poinnya, tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri. Siapa kira-kira? Dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Jadi nggak lulus SMA, tapi memiliki bukti lulusan perguruan tinggi. Coba kita lihat huruf M-nya yang dirujuk tadi. Dan Ternyata nanti jelasin dulu, Mbak, huruf M-nya itu jauh di atas gitu ya, nyelempit di atas juga yang jadi kalau nggak cermat nggak akan baca itu gitu. Tapi ada clue-nya di situ, soalnya ada huruf M tadi ya, ayat 1. Huruf M. Jadi huruf M ini nyempil di antara dari A sampai L. Jadi A, B, C, D, E. Jadi di antara itu ada huruf M itu. Dan isi huruf M adalah bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Huruf M ini ada di bawah kelompok apa? Yaitu persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi presiden atau calon wakil presiden itu tadi. Persyaratannya itu saya bacakan. Jika mau mendaftar, maka salah satunya adalah harus memiliki bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Nah, ini tadi kemudian diralat, istilahnya dikecualikan oleh keterangan yang tadi, yaitu bahwa bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M tadi yang seharusnya ada ya, dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Kok aneh banget, sangat spesifik ini, menunjuk kepada sosok Gibran begitu. Nah, yang sebenarnya kan sama juga, Mbak, aturan KPU yang kemudian diterbitkan pada putusan KPU kemarin yang diterbitkan tanggal KPU nggak yang nomor 90 tahun 2023 juga itu spesifik Gibran juga, karena kan disebutkan bahwa di situ bahwa kecuali umur 40 tahun kecuali mereka yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah yang mengikuti pilkada, dan itu kan dari itu pun juga itu Gibran banget gitu. Jadi kacau bener ya negara, aturan keputusan MK, aturan KPU semua Gibran banget gitulah kalau kata anak. Dan sebenarnya keinginannya Jokowi tidak hanya Gibran saja, bahkan adiknya Gibran, Kaisang, yang ketika itu akan ditargetkan akan menjadi gubernur begitu atau ya, entah gubernur Jawa Tengah ataukah gubernur DKI Jakarta. Ketika itu kan juga akan mengubah undang-undang pilkada yang kemudian memicu demonstrasi yang sangat besar sekali di Jakarta. Jadi ya memang ini memang luar biasa sekali ini nafsu Jokowi ini ya untuk menaikkan anak-anaknya untuk berada di atas, padahal tidak memiliki persyaratan. Tidak hanya persyaratan sebetulnya kalau Gibran ya, ini parah banget kalau Gibran. Bahkan pelajaran-pelajaran yang seharusnya dimiliki oleh anak kita
Dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat biasa. Setiap anak di Indonesia lulus SMA setidaknya misalnya untuk pelajaran ini, pelajaran itu mereka lulus ada nilai ketuntasan kan Mas Hersu. Ada nilai itu yang nilainya 6, ada yang 6,5 apa dan sebagainya begitu. Nah, coba ya kita lihat Mas Hersu nilai-nilai tersebut gitu ya. Ini kita kembali lagi. Ini dapat info dari orang dalamnya Dikdasmen ya. Sebenarnya apa sih nilai-nilai yang harus dimiliki oleh Gibran? Kita kembali lagi, seharusnya dia kalau ikut paket C itu ada mata pelajaran kelompok umum yang harus ada, yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah Indonesia. Yang lainnya kelompok peminatan atau keterampilan saja, itu tidak harus ya. Dan kemudian coba kita lihat Mas Hersu, pendidikan agama ketuntasannya adalah 65. Kemudian PKN 60, bahasa Indonesia 64, matematika 60, sejarah Indonesia 60. Susah loh sejarah Indonesia ini Mas Hersu. Banyak yang nilainya hanya 65, 7 tuh sudah bagus begitu ya. Karena memang sejarah Indonesia kelas 1, kelas 2, kelas 3 kecuali memang yang berminat begitu ya. Karena banyak hafalannya dan banyak bacaannya. Kemudian bahasa Inggris 65. Yang lainnya walaupun ini tapi tidak terlalu signifikan begitu ya. Karena di sini lulus luar negeri itu tidak memperoleh pelajaran PPKN, bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia. Ya iyalah. Nah, iya, tidak ada. Dan coba Mas Hersu, kalau kita membayangkan dengan karakter Gibran yang selama ini disebut sebagai pelongo-pelongo, ngah-ngoh, nggak suka membaca, memang dia jelas gitu. Dan dia sendiri mengakui dia tidak suka membaca, senangnya main game. Ya. Itu dari mulutnya dia. Ini bukan fitnah ya, bukan dari kami. Ini data ini berasal dari dirinya sendiri. Ada kok itu videonya ketika dia pindahan dari ruang kerja di wali kota kan yang dikumpulin permainan Tamiya apa ya, bukan buku loh ya. Nggak jangan buku deh, dokumen pun tidak. Adanya itu ya, nggak ada dokumen, betul. Dan ada satu lagi Mas Hersu pernah kirimkan kepada saya, bagaimana diwawancara secara eksklusif oleh Kumparan, oleh media Kumparan kalau tidak salah. Yang bagaimana dia mengatakan ya setelah ditanya ini itu ya senang main game gini-gini, malah punya joki gitu kan. Kalau punya joki itu artinya bayar joki. Untuk menjadi seorang gamer saja begitu dia membayar Mas Hersu. Bagaimana untuk menjadi seorang cawapres begitu ya. Masih nggak usah main game ya? Banyak yang nanya. Udah nggak bisa, udah nggak kepegang. Tapi dulu nge-games, dulu mungkin PS5, Switch, main di handphone. Dulu gitu kan? Iya pastilah ya, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Mas, akhirnya Mobile Legends anak-anak kayaknya. Ya minimal pasti meeting. Nganggur kan? Saking nganggur pakai coki. Ya udah harus bisa harus banget ngomong. Nggak punya hobi apa Mas? Nggak punya. Motret, main musik, nyanyi. Politikus kan harus bisa nyanyi. Enggak. Masa nggak bisa nyanyi? Masa nggak bisa nyanyi? Nggak bisa. Main gitar gitu? Nggak bisa sih. Ya, coba kita lihat ini untuk mengingatkan teman-teman lagi ya. Kira-kira profil seperti Gibran dia menguasai atau tidak? Ini saya baca, saya lihat dari kurikulum kita. Contoh mata pelajaran sejarah Indonesia yang dia harus lulus. Kita rela tidak memiliki wakil presiden yang tidak lulus sejarah Indonesia, sejarah nasional. Sementara anak-anak kita semuanya lulus di situ sehingga bisa memiliki ijazah SMA. Coba materi untuk sejarah Indonesia kelas 1 SMA, Mas Hersu, kita lihat ya. Ternyata kalau kita mengingat-ingat lagi, materi sejarah Indonesia kelas 1 SMA biasanya mencakup pengantar sejarah, metode penelitian sejarah, serta sejarah peradaban Nusantara. Nah, misalnya, itu konsep dasar sejarah, penelitian sejarah, apa dan sebagainya. Awal pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia akan masuk jauh itu sebelum Islam masuk ke Indonesia. Terus kemudian masa awal pengaruh Islam, begitu. Dan kemudian yang berikutnya misalnya kelas 2, ini saya ringkas saja ya, materi belajar kelas 2 itu periode kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia, pergerakan kebangsaan, pendudukan Jepang, serta proklamasi kemerdekaan. Jadi misalnya proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, perlawanan rakyat terhadap penjajahan bangsa Eropa, dampak kolonialisme di berbagai bidang politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian pergerakan kebangsaan Indonesia sampai dengan kemerdekaannya. Sesudah itu Belanda masih menduduki dan kemudian kita terus melawan. Di bawah tirani Jepang seperti apa, proklamasi kemerdekaan
prosesnya seperti apa. Ada nama-nama yang kita akan selalu ingat di otak kita kalau kita belajar ini. Begitu juga sampai dengan kelas 3 itu adalah masa awal kemerdekaan Indonesia, arti penting proklamasi, pengakuan kemerdekaan, dan juga kalau anak sekarang sudah ada sejarah reformasi, Orde Baru sampai dengan reformasi. Kalau dulu karena kita belum mengalami reformasi saat SMA sehingga itu tidak ada. Kira-kira itu dipahami atau tidak gitu oleh Gibran. Dan itu kan dipelajarinya di kelas 3 SMA yang terakhir ini ya, di mana dia lost untuk kelas 3 SMA. Katanya pengakuannya hanya kelas 10 sampai dengan kelas 11, artinya tidak mengalami kelas 12. Padahal kelas 10 dan 11 pun juga tidak ada pelajaran ini begitu. Sehingga kalau saya membayangkan kemudian di adiknya, di Kaisang, sangat wajar kalau kemudian dia mengatakan saya kan lahirnya baru-baru saja begitu, sehingga saya tidak tahu itu Orde Lama maupun Orde Baru, saya tidak paham. Seharusnya dia paham karena itu ada di pelajaran di Indonesia begitu, dan kemudian ada di pelajaran di luar negeri di sekolah-sekolah Indonesia. Saya masih ingat, saya memiliki seorang teman Mas Hersu yang dia menjadi diplomat di Inggris, dan kemudian suatu saat saya bertanya, loh ngapain gitu, dia bersama anaknya kelas 3 SMP ketika itu, dan dia harus ke Belanda, dia naik kereta sambung-sambung ke Belanda. Buat apa? Karena UN-nya hanya diselenggarakan di Belanda, dia bilang. Jadi yang dari Inggris, dari Eropa yang lain-lain mereka ngumpul di Belanda supaya apa? Supaya pas ke Indonesia mereka tidak harus mengambil mengambil paket B, paket C apa dan sebagainya, karena sudah memiliki ijazah, sudah melalui UN ya. Dan mereka pun juga sekolahnya di sekolah Indonesia. Nah, kalau itu bisa, sedangkan kalau Gibran kan tidak seperti itu. Oke. Nah, kalau soal ijazah sih sebenarnya udah mulai rasanya sih agak sulit ngeles ya, walaupun hari ini katanya Pak Sekretaris Dijen Dikdasmen yang kemarin ketemu menyatakan bahwa itu dari itu berubah lagi hari ini, dia menyatakan bahwa dari insert itu diploma katanya. Itu kan lebih ngaco lagi karena yang jelas di KPU tertulis bahwa dia SMA-nya 2 kali di Singapura itu 2002 2024 di UTS itu 2004 2027 kan gitu, dan itu ditulis ijazah SMA, sekarang disebutnya diploma yang dari UTS Insert. Nah, kalau diploma memang ada yang diploma di sana itu programnya satu yang namanya UTS Foundation sama satu lagi Insert, yang Insert terus cuma kursus bahasa Inggris. Kalau dia diploma berarti dia nggak punya ijazah SMA dong, karena yang di Singapura itu iya kan gitu jadinya. Jadi ini memang menutupi kebohongan kebohongan lain. Jadi akhirnya nggak bakal matching. Terakhir nanti muncul ditunjukin paket C sih, saya curiga. Tapi walaupun paket C, lo kok nggak ada di KPU, kok nggak ada paket C kan gitu, itu problemnya. Iya betul, dan kita tunggu ya, Roy Suryo ini kabarnya akan melakukan live gitu dari UTS, walaupun sekarang insertnya sudah tidak ada, tapi mungkin dia akan mencari para saksi yang masih ada di sana, yang tentunya akan lebih mudah kalau ada di sana gitu, dan tentu saja punya jaringan lah teman-teman. Sih kalau ada Mbak, kalau menurut yang saya wawancara insertnya itu ada, tapi sekarang memang menjadi bagian berubah gitu ya. Kalau yang zamannya yang zamannya Gibran tuh bukan UTS insert saja namanya, bukan UTS. Insert saja. Iya, gitu loh. Rizwan masih agak kebelibat-belibat soal itu. Dia masih menyebut UTS insert terus itu. Enggak, yang ada itu insert saja, dan UTS tersendiri. Ada UTS Foundation ada memang gitu. Dan ada lagi Mas Hersu, ini dari pemirsa off the record ya, yang dia mengatakan, saya ketika melakukan penyetaraan itu rumitnya minta ampun. Syarat-syaratnya sangat detail. Seperti misalnya diminta pengakuan dari pihak kedutaan besar atau atas pendidikan kita yang ada di sana begitu ya, di negara masing-masing tempat mereka berada. Terus kemudian juga ada paspor halaman, data pribadi, kapan. Jadi ada tanggalnya Mas Hersu, kapan kita menuju ke negara tersebut dan kapan kembalinya. Jadi dari situ nggak bisa ngibul dong ya. Nggak bisa ngibul, kecuali paspor ini kemudian dibuatkan ya tanggal sekian. Tapi kalau melihat penjelasan dari Pak siapa yang diwawancara Mas Hersu dari Sydney itu, Isan yang dia atau Isan Akbar, ada 2 orang soalnya. Pak Isan kan dia mengatakan bahwa hanya 6 bulan gitu. Ya itu pengakuannya Gibran sendiri, 6 bulan. Iya, yang artinya kalau seandainya mau dibuatkan kan dia menurut
KPU misalnya di sana 3 tahun atau 2 tahun, nah artinya harus dibuatkan itu 2 tahun atau 3 tahun. Ya, Kalau di sini masih bisa dipalsu. Kalau seandainya cap di sana dari nggak ada pintu masuk imigrasi, Australia nggak bisa kan gitu ya, kecuali kalau iya, kalau dari dibikinin imigrasi juga sana di kan sini. susah. Iya, Apalagi kalau kemudian kita mintakan begitu ya pernyataan dari mereka apakah ini asli atau tidak begitu, akan menjadi skandal lagi kalau seandainya itu dipalsukan. Ini luar biasa banget sih memang Mas Heru. Iya, dan kemudian akhirnya kan kita melihat seperti dikatakan oleh Mas Hersu tadi bahwa ini adalah memang merupakan suatu rangkaian yang sudah didesain. Jadi wajar kalau Manusia Merdeka mengatakan ini memang ada desain untuk memporak-porandakan, untuk merusak Indonesia seperti itu lewat keluarga Solo tersebut, lewat yang keluarga Solo akhirnya membentuk geng Solo, begitu kan Mas Hersu. Ini ada lagi yang mengirimi saya, ini menarik. Saat ini sedang dibuka rekrutmen terbuka untuk sopir Jaklingko. Sopir Jaklingko Poskopo. Mas Hersu coba perhatikan. Ini persyaratan. Ada hubungannya Mas Hersu. Persyaratan lengkapnya untuk menjadi sopir Jaklingko ya. Lamaran kerja lengkap, SKCK aktif, surat keterangan sehat, SIM umum hidup, usia minimal 21 tahun, maksimal 45, pendidikan minimal SMK atau sederajat. Untuk menjadi sopir Jaklingko loh, harus pendidikan minimal SMK atau sederajat, surat paklaring jika pernah bekerja, sertifikat BNSP pengemudi dan sebagainya, surat keterangan bebas narkoba dari BNN atau rumah sakit dan sebagainya, begitu ya. Jadi artinya, ini teman saya menanyakan Mas Hersu, jadi sopir syaratnya lebih berat dari wapres ya? Kalau gitu jadi wapres aja, ngapain jadi sopir? Iya, tapi sayangnya kan dia bukan keluarga Jokowi, Mas Hersu. Dia nggak punya bapak yang bisa mengubah-ubah aturan dengan seenaknya gitu. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan. Kalau saya syarat, kita bukan merendahkan pekerjaan sopirnya ya, tapi artinya itu kan pekerjaan 1000 umat kalau di Indonesia gitu. Yang poinnya bukan itu, poinnya adalah syaratnya aja seperti itu kan. Syaratnya tidak dipenuhi. Untuk menjadi sopir aja mereka bekerja keras loh. Seringkali nggak punya duit pun harus sambil bekerja, sambil sekolah apa dan sebagainya begitu. Oke, Mbak. Speechless kan kalau udah kayak gitu kan? Speechless banget Mas Hersu. Gimana ya kita melihat ini harus Pak Prabowo juga harus turun tangan lah ya. Oke, kita akhiri sambil nunggu Pak Prabowo turun tangan ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi, saya Subhono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua.